Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita yang terambil di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, saya bacakan buat kita semuanya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tema pada hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Nah, hari ini saya akan memandu kita sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Kenapa Yesus berkata kepada para murid pada saat itu berjaga-jaga dan berdoa. Yesus tidak hanya berkata berdoalah, tidak. Yesus tidak hanya berkata berjaga-jagalah, tidak. Tetapi Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Berarti dua hal ini harus berjalan seiringan, harus berjalan bersama-sama. Karena pasti ada sesuatu, makanya keduanya ini harus berjalan bersama-sama. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada pembacaan ayat yang saya bacakan barusan, maka ini berada dalam perikop di Taman Getsemani, di mana Yesus itu berdoa sampai 3 kali sebelum dia ditangkap dan akhirnya mati di kayu salib. Nah, sebentar lagi kan kita akan memperingati itu, ya. Di dalam bulan 4 ini kita akan memperingati hari Paskah, di mana Yesus itu mati buat setiap kita. Dan ini merupakan permulaan Paskah itu sebenarnya. Karena Paskah itu dimulai dari Taman Getsemani sampai kepada Bukit Golgota, salib yang ada di Bukit Golgota. Yesus itu berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39, dia berkata kepada Bapa, jikalau mungkin, ya, ayat yang ke-39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Di sini ada tawar-menawar. Itu Yesus. Ya, di sini saya bisa mengerti bahwa Yesus itu benar-benar manusia pada saat itu. Ya, benar-benar manusia. Kalau dia di dalam situasi ilahi, waduh, salib itu bisa tidak terasa dong sama dia. Ya kan? Penderitaan yang harus dia alami itu dari sejak ditangkap sampai salib. Itu kalau dia memakai kealahannya, wah, nggak terasa, saudara. Bisa saja Yesus hanya berpura-pura. Lalu ketika keluar darah, ya dia bilang berhenti darah, berhenti itu darah. Nah, tapi benar-benar memang kalau kita lihat pernyataan Yesus di sini menunjukkan bahwa dia itu manusia 100%. Dia juga memiliki, maaf saya katakan, ketakutan pada saat itu. Ya. Dia mengalami yang namanya ketakutan. Ketika Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Saya percaya di sini itu berkaitan juga dengan situasi daripada Yesus. Bahwa dia juga sedang di dalam satu ujian. Dia di dalam satu ujian. Apakah di dalam ujian ini dia mau melakukan kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib demi menebus dosa manusia, atau secara manusianya? Ya, kalau boleh katanya, sekiranya mungkin. Tuh, tawar-menawar terjadi di situ. Di dalam doa yang pertama. Beda dengan doa kedua dan yang terakhir. Ya, jadi kita bisa tahu Yesus itu betul-betul ketakutan pada saat itu. Karena dia tahu apa yang akan menimpa dia ke depan. Bahkan Alkitab juga mencatat, waktu dia berdoa itu, dia punya keringat itu sampai seperti mengeluarkan tetesan-tetesan darah. Jadi berarti mungkin saja pembuluh darahnya pecah pada saat itu. Memang luar biasa berarti. Makanya satu ayat yang sangat berkesan bagi saya untuk menyatakan Paskah itu adalah ketika Yesus berkata, saat kamu makan roti dan anggur ini, ya, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Waduh. Saya percaya di situ Yesus itu berbicara tentang apa yang dia lakukan untuk menebus dosa. Karena darah dan daging itu bicara tentang tubuh dia, diri dia.
yang menebus dosa manusia. Biarlah kita juga melalui peringatan Paskah itu nanti, kita semakin sadar untuk hidup di dalam pertobatan. Betapa mengerikannya Yesus itu membayar hutang dosa kita dahulu. Masa kita mau main-main lagi hidup? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Bukankah Yesus berdoa? Tetapi di sisi lain dia juga harus berjaga-jaga. Kenapa? Itu nanti saya akan paparkan kepada kita. Kemudian hal yang kedua adalah ketika Yesus berkata berdoa dan berjaga-jagalah kepada para murid. Ini saya yakin ini satu pesan khusus kepada para murid. Karena apa? Yesus tidak akan lama lagi bersama dengan mereka. Yesus pernah berkata kepada mereka, kalau aku saja diginikan, apalagi kamu pasti akan dibeginikan juga. Karena bagaimana guru pasti murid akan mengalami itu. Mereka akan mengalami begitu banyak pencobaan demi pencobaan. Makanya Yesus berpesan kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoa. Sebelum kita masuk lebih dalam, di dalam ayat yang ke-40, waktu Yesus selesai berdoa, ya, untuk yang tahap pertama, Yesus datang kepada para murid dan dia mendapati murid itu pada tidur, mungkin capek, saudara, capek. Ya. Lalu Yesus berkata begini di dalam ayat 40 di kalimat terakhir. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, berjaga-jaga di sini, saya melihat dalam bahasa aslinya itu sama dengan berjaga-jaga di dalam pernyataan Yesus di ayat 41. Jadi kalau saya perhatikan berjaga-jaga di sini, itu bukan berbicara tentang doa, bukan. Ya. Tidak berbicara tentang doa sama sekali. Tidak berbicara tentang doa sama sekali, saudara. Tetapi memang berjaga-jaga di sini adalah mawas diri. Ya. Mereka harus awake dalam kondisi sadar. Dalam terjemahan aslinya itu diartikan seperti itu. Seperti orang yang berjaga-jaga. Ya, saya ingat waktu bapak saya menjadi kepala penjara, ya saya sering main-main ke dalam penjara melihat para pegawai itu ada yang berjaga di pos-pos mereka masing-masing. Dan mereka yang berjaga itu sebelumnya mereka sudah tidur di rumah. Biasanya begitu. Mereka sudah tidur karena mereka apalagi berjaga malam. Karena kan situasi malam itu situasi yang paling rawan. Kalau mereka sempat tertidur, waduh, kalau ada rencana narapidana itu kabur, ya udah bisa kabur dia. Makanya mereka harus awake. Jadi seperti itu gambarannya. Waktu Yesus berkata kepada murid-murid, "Karena apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku?" Artinya mereka bangun, jangan tidur gitu loh di Taman Getsemani itu. Tuhan tidak suruh mereka berdoa di situ. Tapi berjaga-jaga. Waktu dia berdoa, dia ingin murid-muridnya berjaga-jaga. Mengawasi sekitar. Ya, itu yang Tuhan inginkan kepada mereka. Lalu di ayat 41 Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, mengapa berjaga-jaga dan berdoa itu menjadi penting pada saat itu pernyataan Yesus? Karena kalau kita lihat, saudara, di dalam ayat 41 dalam terjemahan LAI itu dicatat begini. Supaya. Berarti berjaga-jaga dan berdoa itu ada fungsinya. Nah, fungsinya supaya. Kamu belajar ya, supaya. Nah kan begitu. Untuk apa belajar kalau tidak ada yang mau dituju? Betul tidak? Ya. Kenapa saya harus berjaga-jaga dan berdoa? Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoa? Karena berjaga-jaga dan berdoa ini
merupakan jawaban untuk sesuatu yang akan datang nanti, yakni pencobaan. Yesus berkata kepada mereka di dalam terjemahan LAI, diterjemahkan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ke dalam ujian yang akan datang ke depan ini nanti. Yesus akan naik ke sorga meninggalkan mereka. Dan kalau kita perhatikan dari kitab Kisah Para Rasul dan seterusnya, maka para murid itu mengalami situasi yang berbeda dengan situasi ketika mereka bersama dengan Yesus. Ya, mereka itu seperti buronan, dikejar-kejar. Ya, begitu banyak ujian yang harus mereka alami. Makanya Yesus sudah berpesan kepada mereka di Taman Getsemani. Itu sebenarnya berfungsi untuk sesuatu yang akan terjadi di hari depan mereka. Yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan itu berarti kalah terhadap pencobaan itu. Pencobaan kan pasti ada, iya kan? Namanya kita hidup di bumi ini, ya. Untuk kita ini sekarang, bahkan untuk para murid pada saat itu, selama hidup di bumi pencobaan pasti ada. Pasti ada. Nah, diharapkan kita itu bisa menang dari pencobaan itu. Dan caranya memang hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu diterjemahkan begini. Tidak berdosa ketika dicobai oleh iblis. Nah, ini terjemahannya lebih enak lagi kalau kita dengar. Karena memang iblis itu kerjanya mencobai. Ya, dia memberikan pencobaan kepada para murid, kepada setiap kita. Biarlah ketika kita dicobai itu diharapkan, bahkan para murid pada saat itu, supaya ketika iblis mencobai mereka, mereka tidak jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Mereka tidak melakukan kehendak daripada iblis. Bukankah seringkali kita itu kalah terhadap pencobaan ketika begini ya. Ketika datang pencobaan itu yang sebenarnya berusaha membuat kita untuk tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi untuk kita aman terhadap pencobaan itu, maka kita melakukan yang tidak benar. Itu sebagai satu gambaran saya buat yang dikatakan supaya kita tidak berdosa terhadap pencobaan yang dilakukan oleh iblis dalam setiap kehidupan kita. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan akan terjadi selama hidup. Apalagi sekarang kita ini sedang berada di dalam situasi yang sebenarnya kita semua ini sedang diuji, saudara. Kita semuanya sedang diuji. Semua kita di bumi ini sekarang ini, khususnya kita orang Kristen yang mengaku percaya, beriman kepada Tuhan, di mana akibat daripada COVID ini itu menyerang perekonomian kita. Mungkin kemarin ketika COVID masih pertama muncul, ya masih belum terasa. Ya kan, karena mungkin tabungan kita masih banyak gitu. Tapi setelah setahun begini, ya siapa tahu saudara, tabungan pun semakin turun. Nah, ya kan? Tuh. Diharapkan ketika pencobaan-pencobaan itu datang, mau itu dari iblis kah, mau itu dari kondisi apapun yang terjadi, yang datang dalam hidup kita. Makanya saya berkata bahwa di bumi ini tuh gudang masalah, nggak diundang aja datang. Diharapkan supaya setiap kita itu tidak jatuh di dalam dosa.
Kita tidak berdosa ketika pencobaan itu datang. Artinya ketika pencobaan datang, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Demi merasa aman. Demi mencukupi segala kekurangan di dalam masa-masa krisis sekarang ini. Saya katakan di awal tadi, saya percaya ini akan memberkati kita. Bahwa pernyataan Yesus kepada para murid ini penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kalau hanya berdoa saja, kita pasti gagal. Kalau hanya berjaga-jaga saja, kita pasti gagal. Kedua hal ini, itu wajib berjalan seiringan, saudara. Karena fungsinya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak kalah terhadap pencobaan. Supaya kita tidak berdosa ketika pencobaan itu datang di dalam setiap kehidupan kita. Kalau masih awal-awal COVID, 2 bulan, 3 bulan, mungkin kalau kita masih punya tabungan yang banyak, wah masih belum terasa itu. Masih santai-santai. Tapi kalau sudah setahun, 3 bulan mungkin masih kuat iman itu. Tapi udah 4 setahun ini. Apakah iman kita masih kuat? Aduh. Ini satu kalimat, ya 2 senjata yang penting untuk kita semua miliki loh. Saudara dan juga saya. Ya saya pun mengalami krisis kok. Akibat daripada COVID ini. Ya, saudara, melayani. Kalau tadinya ya perekonomian itu ya bisa, ya lumayan lah gitu. Nggak banyak juga gitu. Lumayan lah, masih ya ke sana masih mau tidak ada PK, ke sini tidak ada PK gitu. Nah, di masa udah setahun lebih ini bagaimana? Saya bantu orang, ya tabungan saya bukan makin banyak, saudara. Tipis sudah. Tapi ya puji Tuhan, saya masih berani untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil tanpa adanya persembahan kasih. Karena gini ya, saya percaya itu, iman itu tidak teruji ketika semuanya ada. Semuanya cukup. Nggak teruji, saudara. Tapi ketika, waduh, sukar itu datang, ya, apa yang diharapkan itu, wih, jauh dari pengharapan. Nah, di situlah baru Tuhan akan lihat iman kita, percaya kita kepada Dia. Nah, itu. Makanya 2 kalimat ini, 2 kata ini penting, berjaga-jagalah dan berdoa. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak kalah terhadap pencobaan yang terjadi dalam hidup ini. Supaya kita tidak berdosa, saudara, ketika iblis mencobai kita. Karena iblis akan selalu berusaha untuk menarik kita dari jalan kebenaran. Itu sudah pasti. Ya, karena iblis akan dibinasakan. Dia tidak ingin hanya dirinya sendiri. Dia ingin banyak ciptaan Tuhan, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan dia itu juga masuk ke dalam api kekal. Makanya kedua hal ini penting untuk kita pelihara di dalam setiap kehidupan kita. Yakni berdoa dan juga berjaga-jaga. Mengapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga? Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah dicatat di dalam Alkitab kita, roh memang penurut. Jadi masalah itu bukan di rohnya. Roh di sini adalah roh kita ya. Roh manusia. Memakai kata pneuma. Ya. Yang menjadi problem di situ bukan rohnya. Tetapi yang jadi problem adalah daging kita lemah.
Kata daging di situ diambil dari kata sarx, S-A-R-X, yang memiliki pengertian tubuh ataupun hidup duniawi. Bisa juga daging. Jadi daging di situ adalah hidup duniawi kita. Atau saya mau bisa terjemahkan kodrat manusia kita. Daging itu lemah. Nah, Yesus kan berdoa tadi. Bapa, jikalau sekiranya mungkin. Tuh. Itu kan sudah kemanusiaannya, saudara. Sekiranya mungkin. Tuh. Karena memang daging ini lemah. Secara kodrat manusia kita. Aduh, kalau seperti Yesus gitu. Waduh, kalau bisa tawarlah. Kan begitu. Ya kan? Benar tidak? Secara manusia ya kita mau nawar lah. Aduh, ngeri sekali loh ini ke depan. Nah begitu. Makanya Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Di dalam ayat yang ke-42, doa Yesus sudah berbeda. Bahkan sampai doa yang ketiga pun sudah berbeda. Dia sudah siap. Awal tadi, ya itu, mengalahkan daging itu tadi. Ini problemnya. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena kedua hal ini berfungsi, saudara. Baik untuk roh, baik untuk si daging ini. Kodrat manusia kita. Roh kita ini penurut, katanya. Artinya dia siap aja. Tapi kan daging kita ini lemah. Kodrat kita sebagai manusia ini lemah. Kadang lapar, menahan lapar saja. Ya orang bisa nyuri kan. Karena ya kodratnya daging ini lemah. Ya dalam bahasa aslinya kata lemah itu diambil dari kata astenes. Ya tidak berdaya. Dengan penderitaan itu daging kita ini kodrat manusia ini kita nggak berdaya, saudara. Itu makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Untuk mengatasi kodrat kita sebagai manusia ini. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Aduh, namanya situasi lagi begini, Pak Pendeta. Ya, korupsi dikit enggak apa-apalah. Ya kan? Jualan ya diatur-atur lah timbangannya, enggak apa-apalah Pak Pendeta. Ya lagi sukar begini, Pak. Itu kan kodrat manusia itu. Karena kita lemah secara manusia. Makanya cara mengatasinya memang kedua hal ini. Harus berjalan seiringan, saudara. Ya. Oke, kita masuk sekarang untuk hal yang terakhir. Bagaimana supaya kita ini bisa menang terhadap setiap pencobaan? Jawabannya cuma dua ini tadi. Yaitu yang pertama kita harus berjaga-jaga. Artinya kita harus mengawasi seluruh kehidupan kita. Dan ini kan berkaitan dengan hidup secara jasmani. Yang kedua tadi berdoa itu kan hubungan keintiman dengan Tuhan. Yang berbicara tentang kehidupan secara rohani. Makanya dikatakan roh itu penurut tetapi daging kita lemah. Untuk mengatasi daging, maka kita harus berjaga-jaga, saudara. Ketika kita berdoa, roh kita bisa kuat dia. Tetapi untuk membuat kedagingan kita, kodrat kita sebagai manusia itu tetap di dalam standar kebenaran, maka kita mau tidak mau harus berjaga-jaga, mengawasi seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita berjualan ya saudara-saudara mungkin yang berjualan yang pakai timbangan.
Walau kondisinya sedang COVID, perekonomian sedang empot-empotan, saudara tidak akan berani itu memain-mainkan jarum timbangannya. Tidak akan berani itu. Tidak akan berani, saudara. Ketika kita melayani pun, kita akan terus menjaga diri kita untuk tetap di dalam standar Tuhan. Kita harus terus berjaga-jaga dan juga berdoa. Berdoa itu memperkuat roh kita. Tapi berjaga-jaga itu membuat kita bisa mengalahkan kodrat daripada kemanusiaan kita. Karena iblis itu nyerang bukan roh, tapi daging kita, saudara. Yang dia serang itu kodrat manusianya kita. Ini kita harus sadari bersama-sama. Karena yang membuat kita berdosa itu kodrat manusia kita yang lemah ini. Yang membuat kita syarat bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita kembali kepada kehidupan para rasul, kalau kita pelajari sejarah mereka semuanya, tidak tanggung-tanggung pencobaan yang harus mereka alami loh. Secara manusia nggak sanggup, saudara. Nggak akan sanggup. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah. Artinya waspadai kehidupanmu selalu. Makanya hidup dengan Tuhan itu bukan rohani saja. Jangan ngeroh aja. Tapi juga hidup di dalam Tuhan, kita harus tahu mana yang benar yang harus kita lakukan. Yaitu kebenaran itu sendiri. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kita, bahkan para murid kita lihat pada saat itu, apapun pencobaan yang datang, iman mereka tidak pernah goyah. Meskipun Yohanes itu digoreng, saudara. Meskipun Paulus itu dipancung. Meskipun yang lain itu mengalami ditombak. Dan juga yang lainnya penderitaan-penderitaan yang tidak wajar harus mereka alami loh. Namun pesan Yesus di Taman Getsemani itu membuat mereka lulus semuanya. Di mana mereka itu hidup di dalam berjaga-jaga dan berdoa. Mereka mengawasi setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak pernah mencari aman ketika pencobaan itu datang. Tidak. Walau mati, kami akan mati. Lebih bagus mati daripada kalah terhadap pencobaan. Jadi sebenarnya ya, saya mau beritahu begini. Ketika kita mencari aman di dalam situasi sekarang ini, dengan melakukan dosa, itu bukan aman. Itu kita kalah, saudara. Kita adalah manusia yang sudah kalah terhadap pencobaan. Ketika di masa seperti ini, kita mulai tawar-menawar di dalam melayani, sebenarnya kita sudah kalah terhadap pencobaan itu. Karena seharusnya pelayanan itu menjadi gairah hidup. Bukan pada saat semuanya itu tercukupi, tapi justru di saat sekarang ini. Di saat sebenarnya kita butuh tambahan, tapi kita justru terus melayani Tuhan. Jangan sampai kita kalah terhadap pencobaan. Ingat bahwa daging kita ini lemah. Kodrat kita sebagai manusia ini syarat untuk mengikuti dosa. Dan itu yang harus kita kalahkan dengan berjaga-jaga senantiasa. Kita harus melihat begini, oh ini tidak benar. Meskipun menguntungkan, aku tidak boleh lakukan. Mari bertindak seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tahu resikonya di depan.
Yaitu ada api yang menyala-nyala yang akan membakar mereka. Tapi mereka dengan jelas sekali berkata kepada seorang raja yang begitu kejam, Nebukadnezar, kami tidak akan sekali-kali menyembah patung daripada Tuanku itu. Kalaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak mengeluarkan kami dari sana, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung daripada Tuhan. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka menang dalam pencobaan itu. Ya, pencobaan itu tidak bisa mengalahkan mereka. Biarlah kita seperti itu. Makanya penting berjaga-jaga. Ya. Kita adalah orang yang kalah ketika kita mencari aman. Mencari aman itu adalah ketika kita melakukan hal yang Tuhan tidak kenan demi mengamankan kehidupan kita di masa krisis begini. Ayo kita kembali kepada perkataan Yesus di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu tidak berdosa saat kamu dicobai oleh iblis. Yesus 3 kali dicobai iblis dan dia lulus. Karena dia berjaga-jaga dengan firman Tuhan dengan kebenaran. Sehingga iblis tidak bisa mengelabui dia dengan setiap pencobaan. Saya melihat begitu banyak orang yang dikelabui dari pencobaan itu sendiri. Sehingga melakukan apa yang tidak benar. Menganggap ya nggak apa-apalah Tuhan. Ya keadaan saya begini, gimana lagi gitu. Saudaraku, beriman kepada Tuhan itu sukarnya luar biasa. Dan itu kita diuji di masa sukar. Biarlah apa yang Yesus katakan kepada para murid itu menjadi kehidupan kita. Di mana kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Tetap intim dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Tetapi di sisi lain, mari kita terus melihat kebenaran yang harus kutegakkan. Apapun yang terjadi. Aku tidak boleh tidak benar. Supaya kita menang dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.